Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, proses diutusnya para nabi dan rasul ke dunia diawali dengan penciptaan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam alaihissalam sebagai bapak moyang manusia dan sekaligus seorang nabi. Dia adalah nabi pertama yang ada di bumi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang diutus ke bumi. Fase kenabian dan kerasulan ini terus berlanjut hingga diutusnya Khatam al-Anbiya atau penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Berita diutusnya para nabi dan rasul banyak dikabarkan dalam Al-Quran. Mengenai jumlah para nabi dan rasul, Al-Quran tidak menyebutnya secara pasti, sekalipun dalam kesempatan lain jumlah nabi dan rasul dibahas dalam sebuah riwayat. Adanya riwayat tersebut menandakan bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus sesuai dengan waktu dan masa yang telah ditentukan. Al-Quran memberikan indikasi sebuah masa terputusnya risalah kenabian. Adapun ayat mengenai perihal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 19. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas sebagai indikasi kekosongan risalah kenabian pada sebuah masa. Pengutusan nabi maupun rasul merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus berulang dan dimulai dengan diutusnya Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Fase berhentinya pengutusan Rasul ini dinamakan dengan masa fatrah. Dalam video kali ini kita akan membahas masa fatrah atau abad kekosongan. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Masa fatrah adalah periode jeda di antara diutusnya dua nabi. Lamanya masa kekosongan nabi dan rasul ini dapat berbeda, tetapi yang pasti berlangsung sangat lama. Contohnya adalah jarak waktu di antara diutusnya Nabi Adam dan Nabi Nuh mencapai 10 abad. Begitu pula dengan jeda antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Sedangkan jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa mencapai 17 abad. Sementara jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah 569 tahun. Masa fatrah dapat dikatakan sebagai periode keterputusan wahyu atau terputusnya risalah, karena tidak ada seorang nabi yang diutus. Dalam jarak yang begitu lama itu, banyak hal dapat terjadi terhadap umat manusia. Salah satunya adalah terjadinya perubahan kitab-kitab suci seperti yang dilakukan Bani Israel. Kitab Taurat dan Injil pun diubah oleh Bani Israel pada masa fatrah. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir dan penyempurna ajaran para nabi sebelumnya, banyak yang menolak dan memusuhinya. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang hampir 6 abad telah membuat ajaran tauhid berubah. Umat manusia mulai kehilangan arah, di mana banyak dari mereka menjadi penyembah berhala, api dan salib. Dalam keadaan seperti itu, tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan tauhid dan mengajak manusia untuk menuju peradaban mulia sesuai ajaran Islam tentu sangat sulit. Kaum Yahudi misalnya, yang secara kasar menolak ajakan Nabi Muhammad untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang melenceng dan memeluk Islam. Mereka hidup seakan tidak mengetahui eksistensi Nabi Muhammad SAW dan berpura-pura lupa dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Lalu, dari mana dimulainya masa fatrah ini? Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan,
Para mufassirin sepakat bahwa fatrah itu adalah zaman terputusnya risalah di antara dua rasul. Dari sini kita dapat memahami bahwa ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di zaman kekosongan risalah, alias hidup di antara dua rasul. Saat rasul pertama itu diutus, mereka belum lahir ke bumi sampai rasul tersebut wafat, dan ketika rasul berikutnya diutus, mereka sudah meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masa fatrah bangsa Arab sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa zaman fatrah mereka dimulai dari wafatnya Nabi Ismail sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diusung oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Asy-Syirbini dan Imam Al-Mahalli. Mereka berpendapat demikian karena Nabi terakhir untuk bangsa Arab adalah Nabi Ismail. Adapun Nabi Isa diutus bukan untuk bangsa Arab, melainkan Bani Israel. Maklum kiranya bahwa pengutusan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya terbatas pada zona teritorial umatnya saja. Hal ini berbeda dari Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa zaman fatrah bangsa Arab dimulai sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Katsir. Perbedaan pendapat tidak berhenti di sini. Kita juga menemukan ragam pendapat para ulama mengenai jarak waktu antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebut 560 tahun, 430 tahun, 599 tahun, bahkan 600 tahun. Di antara dua zaman itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam, Isa. Para nabi adalah anak-anak dari bapak yang satu. Antara dia dengan aku tidak ada seorang nabi pun." Dari hadis tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa dari sekian ratus ribu nabi yang ada, tidak ada satu nabi pun yang diutus di antara dua zaman itu. Dunia saat itu benar-benar kosong dari risalah. Dan sebuah pertanyaan pun muncul. Jika pengutusan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya terbatas pada zona teritorial umatnya saja, lalu bagaimana dengan daerah seperti di Yunani, India, Cina, dan di daratan Eropa dan lainnya? Dalam peradaban dunia bahwa tidak ditemukannya kisah-kisah kenabian secara eksplisit yang diberitakan dalam Al-Quran seperti di Yunani, India, Cina, dan di daratan Eropa lainnya. Bila melirik kepada kenyataan sejarah dikatakan bahwa di daerah daratan Eropa terutama Yunani banyak lahir para filsuf. Begitupun di India, tepatnya anak benua India yang dikatakan sebagai tanah kelahiran 4 agama besar di dunia, serta tempat peradaban manusia yang berkembang bersamaan dengan Mesir kuno. Banyak lahir para tokoh besar yang bersinergi positif di tempat-tempat tersebut. Kenyataan sejarah tersebut menuntut pertanyaan lebih lanjut dalam bahasan ahli fatrah, yakni bagaimana status di akhirat bagi manusia di masa fatrah yang hidupnya di luar dari daerah kisah-kisah kenabian yang diceritakan dalam Al-Quran. Persoalan ini semakin diperkuat dengan adanya penegasan dalam Al-Quran sendiri bahwa setiap umat memiliki Rasul. Dari penegasan ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat Nabi dan Rasul di luar daerah dari daerah dalam kisah-kisah Nabi yang diceritakan Al-Quran. Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak diceritakan kisah para Nabi dan Rasul melainkan sebagian saja. Sebagaimana kita ketahui dari hadis Nabi bahwa jumlah Nabi ada 124.000, sedangkan jumlah Rasul ada 313. Ini menambah kemungkinan tersebar luasnya Nabi dan Rasul, sehingga berkemungkinan adanya Nabi dan Rasul pembawa Tauhid di daratan Eropa, Cina, India, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana hukum bagi orang-orang yang hidup di masa fatrah?
Orang-orang yang hidup di masa fatrah disebut ahlul fatrah. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum orang yang hidup di masa fatrah. Pendapat pertama mengatakan bahwa para ahlul fatrah tidak dituntut melakukan kewajiban atau syariat dan tidak akan disiksa di akhirat. Pendapat yang diyakini mayoritas ulama ini berlandaskan Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, "Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul." Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa ahlul fatrah tetap memiliki kewajiban menjalankan syariat dan takdirnya di akhirat bergantung pada ketaatannya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Usul Al-Fiqh Al-Islami menyimpulkan bahwa ahlul fatrah terbagi menjadi 3. Pertama, orang-orang yang menemukan Allah dengan jiwa dan akalnya yang bersih. Pengalaman menuntun dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyekutukannya dengan sesembahan apapun. Di antara mereka adalah Qis bin Sa'idah Al-Ayadi, Uqsum bin So'ifi At-Tamimi, dan Zaid bin Amru bin Nufail. Mereka semua selamat di akhirat. Memang pada zaman pra-Islam saat itu ada beberapa orang yang diriwayatkan tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Cerita mereka banyak tertuang di kitab-kitab sejarah. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun beliau nantinya masuk Islam, tetapi diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah sekalipun sujud menyembah berhala sebelumnya. Jadi jangan mengira bahwa seluruh orang di Jazirah Arab adalah penyembah berhala ketika Rasulullah SAW belum diutus. Kedua, orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, membuat syariat baru, mengganti dan mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Amr bin Luhai. Dialah yang membawa berhala pertama kali ke Jazirah Arab, mengubah syariat Nabi Ibrahim, kemudian menyuruh orang-orang untuk menyembah berhala-berhala itu. Mereka semua diazab di akhirat. Jiwa dan akal bersih mereka telah tertutup dan terbalik. Ketiga, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak bertauhid kepadanya. Mereka tidak membuat syariat dan agama baru. Mereka juga tidak mengubah dan mengganti syariat Nabi Ibrahim. Mereka sama sekali tidak pernah membahas masalah keyakinan, tidak mengerti ketuhanan, dan tidak ikut campur dalam urusan berhala. Hidupnya habis oleh perkara-perkara lain di luar itu. Mereka ini menurut Syekh Wahbah diharapkan keselamatannya, yakni mereka berpotensi besar untuk selamat di akhirat kelak. Kesimpulannya adalah tidak semua ahlul fatrah itu selamat. Banyak dalil yang menjadi landasan para ulama untuk menyimpulkan ini dengan menggabungkan antara ayat Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.